Kenapa kita perlu membahas manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan vokasional? Sebenarnya latar belakang masalah kenapa ini penting, pertama, kalau kita merujuk pada data mengenai kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik itu dari Forum Ekonomi Dunia, kemudian lembaga-lembaga yang di bawah PBB, atau eh, lembaga dari Indonesia yang memang jaringannya jaringan internasional, data memperlihatkan bahwa SDM kita jika dibandingkan dengan SDM di negara-negara Asia Tenggara, kita masih kalah jauh bersaing dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam begitu ya. Tentu ini kualitas SDM ada kaitannya dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Sedangkan yang namanya kualitas pendidikan, salah satu faktor penunjangnya adalah pembiayaan. Hal yang lumrah ketika kita melihat kualitas sekolah yang bagus itu pasti cirinya adalah uang SPP-nya lebih mahal. Kemudian sekolah yang bagus pasti sarana prasarananya lebih baik daripada sekolah yang lainnya. Dari mana sarana prasarana itu baik, dari mana kualitas pengajar, kualitas guru, tenaga administrasi sekolahnya itu baik, pasti kaitannya dengan yang namanya pembiayaan. Kalian bisa bandingkan kalau punya kakak atau punya saudara yang menjadi guru lab school, ya, dengan saudara atau ya teman yang mengajar di guru sekolah di daerah gitu ya. Tentu penghasilannya jauh lah ya. Bahkan guru lab school gajinya lebih tinggi daripada dosen ONJ gitu. Ya, tentu lagi-lagi kembali kepada pembiayaan. Ya, jadi salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah pembiayaan pendidikan. Kemudian berikutnya, jika kita lihat di lembaga pendidikan vokasional dalam hal ini SMK. Ini baru latar belakang masalah ya. Dalam hal ini sekolah menengah kejuruan yang menjadi salah satu dari lembaga pendidikan vokasional. Kalau kalian lihat ya, lembaga pendidikan vokasional di tingkat menengah adalah SMK. Nanti di tingkat perguruan tinggi atau di tingkat pendidikan tinggi ada apa? Yang kalian ketahui. Ada yang dari SMK di sini? Riyad dari SMK Ada, bukan? Pak. Ada, Pak. Fauzi ya? Fauzi SMK 1 Dari ya? SMA, Pak. Iya, Pak. Oh. Oke, yang dari SMK ya seharusnya jalurnya adalah melanjutkan ke lembaga pendidikan vokasional lagi gitu. Itu yang namanya politeknik gitu ya. Atau kalaupun dia di universitas dia mengambil jalur yang diploma. Inilah yang namanya baik diploma 3 atau diploma 4 ya. Itulah yang namanya pendidikan lembaga pendidikan vokasional gitu. Nah, kita kan sempat ya nama prodinya berubah ya. Pendidikan vokasional konstruksi bangunan. PTB atau PVKB itu ditujukan untuk menjadi seorang manajernya gitu loh. Pengelolanya, pengelola apa? Pengelola lembaga pendidikan vokasional gitu. Jadi seorang manajer harus paham tentang pembiayaan nih. Nah, kembali lagi ke latar belakang masalah. Ada masalah apa sih tentang pembiayaan di SMK? Pertama kita lihat basis data pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan atau menganalisis unit cost. Unit cost itu adalah besarnya uang yang diperlukan untuk masing-masing siswa ketika melakukan proses pembelajaran di satu sekolah. Ya, ini menjadi dasar pemerintah ketika mengirimkan bantuan BOS atau kalau daerah BOSDA gitu ya. Ada yang disebut BOS, bantuan operasional sekolah gitu ya. Besarnya ditentukan oleh jumlah siswa. Ya, jadi nggak heran kalau sekolah itu berlomba-lomba mencari siswa yang banyak gitu. Kenapa? Karena semakin besar jumlah siswa, semakin besar bantuan operasional sekolahnya.
Nah, kalau kita lihat mengapa timbul masalah di sini, kenapa unit cost hanya dilihat dari jumlah siswa? Kita lihat pada prosesnya pembelajaran di SMK tidak bisa disamakan dengan pembelajaran di SMA. SMA mungkin cukup hanya lab fisika, lab kimia, lab biologi. Sedangkan SMK nggak cukup dengan 3 lab itu. SMK 1 misalkan, ada berapa kompetensi keahlian di situ? Puluhan. Masing-masing kompetensi keahlian butuh workshop sendiri, butuh lab sendiri, gitu ya. Sehingga kalau dikalikan dengan jumlah siswa, itu akan tidak adil. Sedangkan untuk mengembangkan workshop dan lab itu butuh peralatan, butuh sarana dan prasarana yang kemarin kita bahas. Begitu ya. Jadi disitulah mulai timbul masalah. Itu sebagai latar belakang materi kita hari ini. Kemudian saya sampaikan dulu karena siang ini bersamaan dengan audit internal Prodi, jadi mungkin ini hanya Zoom meetings kita hanya dibatasi 40 menit. Saya agak cepat saja. Jadi ada 4 pembahasan pada sesi siang hari ini, konsep dasarnya, kemudian sumber-sumbernya, sumber-sumber pembiayaan ya, kemudian bagaimana merencanakan anggarannya, masih ada kaitannya dengan mata kuliah RAB mungkin ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian pengawasannya, sebenarnya nanti ada tahap laporannya. Konsep dasarnya kita berangkat dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018 ya, tentang standar nasional di pendidikan kejuruan. Standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ya, di lampiran 7. Mungkin pernah baca berita kemarin ada sempat viral tentang peraturan pemerintah standar nasional pendidikan yang di dalamnya tidak ada pendidikan agama, kemudian tidak ada bahasa Indonesia sama Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, itu lingkup rumahnya ya, lingkup rumahnya namanya standar nasional pendidikan. Kemudian standar nasional pendidikan ini dibagi lagi tergantung jenisnya gitu ya. Standar nasional pendidikan khusus SMK atau MAK, mungkin kalian baru dengar ya. Di tingkat madrasah itu sebenarnya ada madrasah aliyah kejuruan. Jadi MA itu tidak hanya belajar agama, tapi diharapkan mereka juga dibekali konsep kejuruannya. Jadi hafal Quran misalkan, tapi pintar gambar bangunan. Nah, itu yang diharapkan kalau madrasah aliyah kejuruan. Kembali lagi ke sini, standar nasional pendidikan untuk SMK dan MAK diatur di Permendikbud nomor 34 tahun 2018, ribuan halaman. Kenapa? Karena setiap standar dibahas secara rinci. Dan untuk standar pembiayaan ada di lampiran 7 tentang standar biaya operasi. Di dalamnya mungkin kalian akan temukan beberapa istilah, ada yang disebut dengan pembiayaan, ada yang disebut dengan keuangan, begitu ya. Sebenarnya sama saja. Pengertiannya manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Jadi kalau manajemen pembiayaan ya manajemen terhadap fungsi-fungsi pembiayaan. Dalam hal ini pengelolaan keuangannya atau pembiayaannya. Yang namanya manajemen tidak terlepas dari yang namanya POAK. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ya, jadi manajer harus berangkat dari sini. Begitu juga dalam proses pembelajaran ya. Intinya kita tulis apa yang akan kita lakukan. Kita tulis apa yang akan kita lakukan, itu yang namanya tahap perencanaan. Dan kita lakukan apa yang telah kita tulis. Ya. Mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengorganisasian atau pembukuan karena dia manajemen pembiayaan, kemudian tahap pembelanjaan, bagaimana biaya-biaya yang dibutuhkan sudah direncanakan, dibukukan, kemudian dibelanjakan, tentu dengan pelaksanaan atau pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan, begitu ya. Kemudian masuk di tahap pengawasan,
sampai di tahap pertanggungjawaban. Ya, ini konsep dasarnya. Kemudian kita lihat jenis-jenis biayanya. Ini berdasarkan Permendikbud yang tadi. Paling tidak ada tiga hal dalam hal biaya pendidikan. Pertama adalah biaya personal. Biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Contohnya mahasiswa misalkan ketika mendaftarkan diri di kampus UNJ ada biaya personal yang harus dikeluarkan. Pertama misalkan ada sumbangan ya, sumbangan pendidikan atau uang pangkal lah mungkin menyebutnya. Kemudian membayar UKT, uang kuliah tunggal. Begitu juga siswa SMK, ya ada biaya personal yang harus dikeluarkan. Meskipun ada nggak bayar ya program pemerintah itu gratis ya, biaya pendidikan selama 9 tahun gratis, tapi kan tetap ada biaya personal yang harus dikeluarkan, entah itu dia untuk biaya bukunya atau biaya prakteknya dan seterusnya. Kemudian ada biaya investasi, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau lembaganya. Kalau ini person, ini lembaga sekolahnya, ya, untuk pengadaan sarana dan prasarana. Salah satunya itu, kemudian untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikannya, dan termasuk ya modal kerja tetap, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tetap, ya bayar listrik, bayar air, dan seterusnya ya, itu biaya investasi. Kalau biaya operasi, ya sebenarnya ini juga sama, mirip dengan biaya investasi, tapi biaya operasi lebih kepada pengeluaran-pengeluaran yang secara rutin. Intinya biaya operasi untuk kegiatan operasional sekolah supaya kegiatan pendidikannya dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan. Ya, termasuk yang bayar air, bayar listrik, segala macam itu masuknya biaya operasi. Biaya investasi itu tadi ya, pengadaan sarana prasarana, pengembangan pendidik, kemudian misalkan memberikan beasiswa, itu investasi. Dari 3 poin tadi nanti ada rinciannya. Pertama, biaya operasi itu terdiri dari 2, biaya operasi personalia dan non personalia. Kalau personalia itu meliputi gaji pendidik, sama gaji tenaga kependidikan juga tentunya, dan tunjangan yang melekat pada gaji. Kalau sekolah negeri atau lembaga yang dimiliki oleh negara, tentu biaya operasi personalia ini ditanggung oleh negara. Khususnya kalau guru atau dosennya pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, begitu ya. Tapi jika sekolah negeri tersebut memiliki guru-guru honorer, kemudian tenaga administrasi honor, ya, itu ditanggung oleh sekolah, atau dalam hal ini kalau memang dia honornya adalah honor daerah ditanggung oleh Pemda setempat. Kemudian biaya operasi non personalia. Non personalia artinya ya selain itu, selain dari untuk gaji dan seterusnya tadi, pengadaan alat tulis, bahan habis pakai, ya, ngajar teori dan praktek, air, jasa telekomunikasi dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan hal-hal ini sudah diatur di Permendikbud yang tadi ya. Jadi ini teorinya diambil dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018 yang tadi. Kemudian biaya-biaya seterusnya yang lain, biaya investasi dan biaya operasi itu bisa masuk di dalam biaya operasi non personalia ya. Karena termasuk ada biaya pengadaan perbaikan, sarana prasarana, lembur dan seterusnya. Dari manakah sumber pembiayaan itu? Nah, ini kita harus mengacu pada peraturan lagi ya, masih di Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Di bab 4 ada mengenai tanggung jawab pemenuhan pembiayaan, lampiran 8. Jadi, sumber-sumber pembiayaan sekolah menengah kejuruan, pertama, untuk biaya investasi itu mengacu pada standar nasional pendidikan, dan besarnya biaya investasi dihitung berdasarkan ketentuan
baik dari Kementerian PU, PUPR, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan kementerian terkait. Ya, dalam hal contoh seperti ini. Ketika akan dibangun unit sekolah baru, ada satu daerah, misalkan Rindi nanti kembali ke kampung halaman, begitu kan? Kemudian ingin membangun daerahnya, melihat ada satu lokasi strategis. Rindi berkeinginan ingin supaya lokasi tersebut dibangun sekolah, begitu ya. Nah, ini kan termasuk biaya investasi ya. Dalam hal ini, jika ingin membangun atau mengembangkan sekolah swasta, tentu harus dibuat dulu yayasan. Tapi kalau terkendala dana, terkendala SDM, maka berkomunikasilah dengan dinas pendidikan setempat. Nanti dinas pendidikan setempat yang akan mengatur hal tersebut, dan mereka yang menyusun biaya investasinya. Ketika menyusun, orang dinas pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang diatur oleh peraturan dari PUPR tentang gimana sih pondasinya, harga satuannya berapa, nah itu diatur. Kemudian dari peraturan Kementerian Keuangan, ya, apakah boleh kepala sekolah atau orang dinas pendidikan dibayar untuk membangun sekolah tadi, ya itu diatur. Kemudian tentu dari Permendikbud, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya. Kemudian sumber pembiayaan yang kedua, biaya operasi personalia, ya. Tadi kan ada biaya operasi personalia, salah satu sumber pembiayaannya dari person, dari orang ya. Itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Contoh, kalian bayar UKT sekian. Itu bukan ditetapkan biaya golongan-golongannya itu bukan ditetapkan oleh kampus, tapi oleh Kementerian Keuangan untuk badan layanan umum misalkan ya. Universitas Negeri Jakarta UKT golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, sampai golongan 7. Tapi yang menetapkan kalian dapat golongan berapa memang kampus, begitu ya. Dan itu akan berubah ya ketika nanti status universitas akan menjadi PTNBH ya, mungkin pernah dengar, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, sebagai mahasiswa-mahasiswa yang kritis tentu harus mengkaji, apalagi yang lagi di BEM ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa, atau di Himpunan Mahasiswa, atau di BEM Prodi, kalian perlu pelajari tuh apa bedanya kampus BLU sama kampus PTNBH. Karena ini akan efeknya atau dampaknya nanti ke mahasiswa. Kaitannya dengan biaya, ya, bayaran, gitu ya. Ada biaya operasi personalia yang nanti mungkin akan berubah. Contoh gini, SPP atau UKT mahasiswa UNJ sama teman-teman di UI, coba bandingin. UI sudah PTNBH, sudah berbadan hukum. Kenapa UI bisa berkembang bagus ya? Tanya, UKT mahasiswa UI paling murah berapa? Ya, begitu ya. Kemudian ada biaya operasi non personalia yang juga ditetapkan dan dievaluasi secara periodik oleh Pemda setempat. Termasuk tadi ya, biaya non personalia, bayar upah, cleaning service, biaya praktek, perawatan sarpras dan seterusnya sudah ditetapkan dan akan dievaluasi secara periodik per tahun ya oleh Pemda setempat. Kemudian untuk pemenuhan standar biaya operasi dan biaya operasi non personalia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan. Jadi untuk yang standar biaya operasi non personalia yang saya sebutkan tadi itu tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, ini untuk pemenuhan pembiayaan ya, pembagiannya. Kalau kita lihat atau kita simpulkan sumber pembiayaan itu ya pertama ya dari peserta didik ya, person ke person, kemudian ya pemerintah. Baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah dari masyarakat. Nanti secara rinci kita lihat. Di sini ada 5 jenis model pembiayaan pendidikan vokasional. Yang pertama, model pertama pembiayaan langsung 100% oleh negara.
Kalau di kampus, kalau di sekolah ya sekolah-sekolah negeri ya, SMK negeri. Kalau kampus itu statusnya masih satker. Kampus-kampus baru, kampus-kampus negeri yang baru. Jadi bayangannya gini, mahasiswa bayar UKT, ya. Uang itu masuknya ke rekening siapa? Kalau di BLU, ya, uang itu langsung masuk ke rekening kampus universitas. Kalau statusnya satker, satuan kerja, dia masuknya ke rekening negara. Ketika sekolah atau lembaga pendidikan ini membutuhkan biaya untuk operasional gitu ya, dia harus mengajukan kebutuhannya kepada negara. Begitu juga sekolah gitu kan, sekolah nggak bisa serta-merta memanfaatkan biaya SPP dari siswa atau uang masuk dari siswa ya sebelum dia mengajukan kebutuhan. Ini yang model yang pertama, pembiayaan langsung 100% oleh negara. Kemudian model yang kedua, pembiayaan dari pemerintah pusat kolaborasi dengan pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Ya sebenarnya saat ini tidak ada lagi yang 100% dibebankan oleh pemerintah pusat karena sekarang kan sudah otonomi daerah. Ya enggak? Otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota harus memberikan andil kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut. Gitu ya. Misalkan pemerintah pusat memang memberikan bantuan BOS, tapi pemerintah provinsi juga harus memberikan BOS juga gitu. Mungkin besarnya bisa diatur atau biasanya justru lebih tinggi daripada pemerintah pusat kalau Pemprov ya. Tapi tergantung dengan kemampuan provinsi. Lagi-lagi kalau Jakarta pasti lebih tinggi. Kemudian model yang ketiga, dikoordinasi lembaga pemerintah namun dana 100% dari swasta. Misal pemerintah Indonesia mendapat bantuan. Ya, ada lembaga internasional TIVET dari Jerman misalkan memberikan bantuan sekian miliar untuk SMK-SMK di Indonesia. Nah, nanti lembaga pemerintah dalam hal ini entah Kemendikbud, Kementerian Keuangan saling terkait ya, itu akan mengkoordinasi dana tersebut kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah. Itu yang model ketiga. Kemudian model yang keempat, dikoordinasi lembaga pendidikan. Dana berasal dari pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan dana, ya, kemudian akan dikoordinasi atau diatur oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh gini, tahun kemarin D3 Teknik Sipil mendapat bantuan sehingga kita punya lab BIM di L4 ya, bukan L4, L5 lantai 3 itu ada lab BIM, komputernya baru semua, speknya tinggi semua. Nah, dalam hal ini dananya dari pemerintah dikoordinasi atau dikelola oleh lembaga pendidikan. Ya, jadi kalau kalian tahu sebenarnya kementerian itu setiap tahunnya punya program berupa bantuan dana ke sekolah-sekolah. Ya, kalau di SMK itu ada bantuan untuk sarpras, ada juga bantuan untuk pembangunan kelas baru, ya, ruang kelas baru. Ada juga bantuan untuk membangun perpustakaan. Tergantung sekolahnya inisiatif atau tidak mengambil peluang itu. Nah, yang ada kebanyakan adalah guru-guru di sekolah daerah kurang mengambil inisiatif atau kurang mengambil peluang terhadap program yang ada di pemerintah pusat. Nah, harapannya kita yang masih muda-muda ini, kalian yang muda-muda menjadi penerus, ya, penerus guru-guru kita yang sudah mulai sepuh, yang sudah tidak melek teknologi, itu mengambil peluang. Sehingga saya temukan teman-teman yang kembali ke daerah, kemudian menjadi guru di sana, tadinya sekolahnya biasa-biasa saja dengan jumlah siswa yang semakin
semakin lama semakin sedikit. Dengan adanya alumni-alumni UNJ yang kembali ke daerahnya, lambat laun sekolah tersebut sudah mulai aktif ya terhadap program pemerintah. Ini jumlahnya ratusan juta hanya untuk satu sekolah begitu. Kemudian model yang kelima, eksklusif swasta. Dalam hal ini memang sekolahnya punya swasta, ya. Jarum, Sampurna, ya itu kan punya sekolah juga ya, eksklusif dia, punya swasta. Model 1 sampai model keempat ada peran pemerintah, kemudian model kelima adalah eksklusif begitu ya. Nanti model ke-1 sampai model ke-4 bagaimana pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu ya. Kemudian sumber dana sekolah itu nanti kalau kita lihat nanti bukan hanya dari pemerintah saja, tapi kalau kita lihat tentu ada peran masyarakat di situ. Baik itu sebagai yang perannya sebagai orang tua atau wali murid yang anaknya sekolah di sekolah tersebut, ya. Atau nanti ada peran dalam hal ini misalkan satu perusahaan atau satu kelompok masyarakat, bentuknya bisa perusahaan, yayasan, ya, yang akan membantu pendanaan sekolah. Kalau dari pemerintah jelas ya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sudah kita bahas, memang pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk jalannya operasional sekolah. Kemudian berikutnya tadi kita sudah bahas juga eksklusif swasta, ini sudah masuk swasta. Kemudian yang berikutnya adalah alumni. Kenapa saya masukkan atau Pak Nanang Fatah ini penulisnya memasukkan alumni termasuk di dalam sumber pendanaan. Kalau kita lihat, ya kita lihat ikatan alumni SMK atau STM lah, kita menyebutnya dulu STM, itu lebih kuat daripada ikatan alumninya SMA. Kalau saya melihat di SMK Pembangunan, SMK yang 26, itu beberapa tahun yang lalu alumni-alumninya sumbangan, kemudian membangun masjid. Mungkin di STM atau SMK lain juga seperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa alumni sangat berperan dalam hal ini. Apalagi nanti alumni-alumni yang sudah lulus puluhan tahun, kemudian ternyata memegang jabatan penting, bukan hanya membantu sekolah, tapi membantu adik-adiknya. Kemudian berikutnya adalah yang erat kaitannya dengan materi hari ini adalah sumber pendanaan dari dunia usaha, dunia industri. Dulu memang dikenal istilah ini ya, DUDI. Singkatnya kita sebut DUDI, kepanjangan dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian karena ada direktorat baru, ya, dulu itu SMK di bawah direktorat pembelajaran SMK ya. Kemudian hari ini ada direktorat baru, pendidikan vokasi, di dalamnya ada SMK, kemudian termasuk kerjasama dengan beberapa pelatihan ya, BLK, Balai Latihan Kerja. Istilahnya diganti menjadi IDUKA, ya, Industri dan Dunia Kerja, begitu. Jadi istilah DUDI, supaya kalian juga tahu ya, dulu menggunakan istilah DUDI, sekarang menggunakan istilah IDUKA, Industri dan Dunia Kerja. Gitu. Kalau kita bagi, ya paling tidak ada 4 poin sumber pendanaan di lembaga pendidikan kejuruan. Government, dalam hari ini pemerintah, kemudian pribadi, kemudian masyarakat, kemudian sumber dana lain. SMK dalam hal ini bisa mengupayakan atau profit orientednya memanfaatkan sumber dana lain. Karena kalau kita lihat program pemerintah yang sekarang, bagaimana kepala sekolah dilatih supaya menjadi CEO, Chief Executive Officer, semacam ya bosnya satu perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini sekolah itu dianggap sebagai satu perusahaan. Bagaimana satu perusahaan itu kan profit oriented, menghasilkan sumber dana. Nah, ya sehingga apa yang saya kembangkan beberapa tahun yang lalu, yaitu mengembangkan unit-unit usaha SMK. Ini saya sendiri nih, ya. Unit-unit usaha SMK saya bagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal dalam hal ini kantin atau koperasi, kemudian unit produksi.
Bagaimana kantin dan koperasi itu kalau dikelola akan menghasilkan sumber dana yang sebenarnya bisa membantu sumber pendanaan untuk sekolah. Kemudian unit produksi. Unit produksi nanti bisa disesuaikan dengan program keahlian atau kompetensi keahlian. Kalau kita di bidang bangunan, tidak menutup kemungkinan sekolah kompetensi keahlian, misalkan DPID ya yang sekarang, dia memiliki unit produksi misalkan jasa gambar, misalkan untuk membantu pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan butuh gambar. Nah, dalam hal ini sekolah memiliki UP atau unit produksi, entah itu gurunya, kemudian dibantu beberapa siswa yang kompeten, dan mereka membuka usaha jasa pembuatan gambar, dan itu menghasilkan uang, begitu ya. Kompetensi keahlian yang lain bisa menyesuaikan, ya kalau di mesin atau di boga dan seterusnya. Unit usaha yang lain yaitu eksternal. Eksternal dalam hal ini kerjasama Dudi atau Iduka. Yang kedua adalah penyewaan alat atau bengkel. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ke-11 hari ini, yaitu bagaimana hubungan sekolah dengan dunia industri atau dalam hal ini masyarakat. Kerjasama dengan Dudi atau Iduka ini biasanya memang tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk dana tunai langsung atau dalam bentuk uang ya. Biasanya kerjasama dalam bentuk pemberi bantuan alat, kemudian bantuan program atau pelatihan. Tapi tetap yang namanya kerjasama walaupun bentuknya seperti itu, ujung-ujungnya adalah penghematan begitu ya. Dengan adanya penghematan tentu pendanaan semakin bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah penyewaan alat atau penyewaan bengkel. Beberapa kompetensi keahlian, misalkan di bidang mesin, ya bengkel CNC misalkan, nah itu bisa disewakan. Kalau di bidang bangunan, saya belum melihat role modelnya sekolah yang bisa menyewakan alat atau bengkel karena sepertinya terkendala dengan update peralatan ya. Justru biasanya di sekolah atau bahkan di perguruan tinggi, peralatan di bengkelnya jadul ya, kurang update sehingga apa yang mau disewa begitu kalau update. Kecuali yang level teknologinya tidak banyak berubah. Misalkan kalau di kita misalkan ya ada uji tekan, uji tarik untuk beton misalkan, nah itu kan tidak banyak inovasi di bidang itu sehingga alat kita masih bisa dipakai. Ya ada beberapa perusahaan yang menyewa peralatan kita dan itu bisa membantu operasional lab di satu institusi pendidikan. Kemudian setelah ini kita masuk ke bagaimana manajemennya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang namanya manajemen tidak terlepas dari POAK, ya, planning, organizing, equating, dan controlling. Mulai dari perencanaannya sampai bagaimana pengawasannya. Dalam hal perencanaan, kita sebagai calon sarjana pendidikan teknik bangunan, ini kan bergeraknya di bidang bagaimana kita menjadi seorang manajernya. Begitu. Sehingga ilmu manajemen itu penting. Ketika merencanakan pembiayaan, apakah kita melalui pendekatan yang top down atau pendekatan bottom up atau pendekatan zero base? Mari kita lihat apa sih top down, bottom up, dan zero base ini. Ya, ini kaitannya dengan perencanaan anggaran. Seorang manajer ya tentu harus memiliki perencanaan yang baik. Kalau pendekatan top down, pendekatan perencanaan anggarannya didasarkan dari data pada kegiatan yang sama. Ini kan teman-teman semua di sini kan pengurus HIMA ya, tahun lalu ya. Ketika ada di HIMA, kalian mengadakan rapat kerja kemudian menyusun anggaran. Nah, biasanya kan kita cukup mengacu pada kegiatan apa sebelumnya, apa yang bisa kita adopsi, kemudian apa yang akan kita kembangkan. Begitu ya. Nah, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di SMK, pendekatan tersebut menggunakan data penyelenggaraan tahunan yang telah ada sebelumnya sebagai acuan untuk tahun berikutnya. Itu namanya pendekatan top down. Kalau yang dulu bendahara mungkin sudah familiar ya dengan istilah ini, top down. Kemudian yang kedua, pendekatannya bottom up. Ya, bottom up. Ini lebih rinci. Jadi dalam hal perencanaan anggaran, dia menguraikan
satu kegiatan atau satu proyek ke dalam rincian atau item unit-unit kegiatan yang kecil. Dan dan masing-masing unit tadi diperkirakan butuh anggaran berapa. Itu yang pendekatan bottom up. Contoh hima atau sekolah dalam hal ini dalam 1 tahun kegiatannya di bulan 1 mereka ada misalkan ya penerimaan siswa baru. Itu kan butuh anggaran. Mulai dari promosinya, mulai dari honor untuk petugasnya yang melayani, ya, administrasi lain, nah itu butuh anggaran. Kalau yang top down, cukup kita tuliskan penerimaan siswa baru anggaran sekian puluh juta. Belum ada rinciannya. 10 juta dari mana? Melihat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya 9.500.000 ya udah tahun ini mungkin karena ada kenaikan harga sedikit ya 10 juta begitu ya. Kalau pendekatan bottom up dibuat lebih rinci. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan zero base. Pendekatan perencanaan biaya bahwa tingkat pendanaan proyek berbasis pada kinerja. Kinerja penyelesaian program sebelumnya. Jadi yang dilihat bukan sekedar pembiayaannya butuh berapa, tapi kinerjanya. Ya, kinerja sekolah dalam menyelesaikan program tersebut. Mungkin saja pada tahun sebelumnya dianggap ada beberapa kegiatan atau komponen kegiatan yang kurang memberikan sumbangsih terhadap program tersebut. Ya, contoh misalkan dalam hal penerimaan siswa baru. Oh, ternyata kalau kita evaluasi, misalkan kepala sekolah rapat dengan guru-guru atau wakil kepala sekolah yang lain. Setelah kita evaluasi penerimaan siswa baru kita tahun sebelumnya itu sangat boros. Misalkan dari sisi ATK, alat tulis kantor. Ya, zaman sekarang sistem online, maka untuk tahun ini penerimaan siswa baru dilakukan secara online. Sehingga pengeluaran atau biaya untuk ATK bisa ditiadakan. Mulai tahun ini kita bangun sistemnya, websitenya, supaya masih bisa digunakan untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu pendekatan zero base. Jadi berbasis pada kinerja. Itu ya. Ini kan calon-calon pemimpin semua. Apapun dimanapun kerjanya kan tetap ada perencanaan anggaran. Ya. Oke, kemudian hal yang tidak kalah penting dan salah satu komponen utama dalam perencanaan keuangan atau perencanaan anggaran adalah evaluasi diri sekolah. Ya, yang namanya evaluasi diri sekolah itu wajib dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ya kita bisa mengevaluasi kinerja, dari kinerja tersebut kita bisa melakukan efisiensi anggaran. Begitu ya. Dan luaran dari tahap perencanaan ini kan masih tahap pertama ya. Luaran dari tahap perencanaan ini adalah RAPBS namanya. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Ya, kalau di mata kuliah lain ya kalian belajar RAB kan. Itu kan berupa rencana anggaran juga. Cuman dalam hal ini tujuannya beda. Kalau ini kita di sekolah gitu ya, ada yang namanya RAPBS. Rencana pendapatannya berapa, rencana belanjanya berapa. Begitu. Dan ini tentu sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kalaupun peraturan ini diupdate, peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan ini diupdate, maka tetap yang namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ini wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali. Gitu ya. Kemudian masuk ke tahap organizing lah ya. Kan ada POAK tadi ya, planning organizing yang kedua. Dalam hal ini ya termasuk pelaksanaannya. Dalam tahap pelaksanaan tadi ada tahap pengorganisasian. Tentu dalam hal ini yang berperan adalah ya kepala sekolah, kemudian bendahara sekolah, kemudian termasuk ya wakil-wakil kepala sekolah di bidang kurikulum misalkan butuh apa, di bidang sarana prasarana butuh apa, di bidang kerjasama butuh apa. Nah, semua didata di rapat antar kepala sekolah dan wakilnya tersebut. Kalau dia bentuknya sekolah swasta ya dengan pihak yayasan. Begitu ya.
dalam rapat tersebut tentu dibahas unit cost-nya, kemudian volume kegiatan, sama persis seperti kalian menyusun RAB. Kalau RAB kan yang dilihat adalah volume pekerjaannya gitu ya, ada gambar, kalian hitung volume pekerjaannya. Nah mirip, tapi kita nggak pakai gambar kalau di sekolah. Cukup mengacu pada kegiatan sebelumnya, kemudian dievaluasi program-program tersebut. Gitu ya. Kemudian di tahap pengawasan, ini penting, supaya karena ini anggaran sekolah, dana umat, dana orang banyak, ya, tidak ada yang menyelewengkan. Nah, dalam tahap pengawasan, pengawasan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, diutamakan internal terlebih dahulu, sehingga apa-apa yang dilaksanakan, ketika ditemukan temuan, bisa dicari jalan keluarnya. Tidak saling menyalahkan, begitu ya. Kalau dia sekolah negeri, tentu dalam hal ini kepala sekolah, sebagai pengawas internalnya, juga termasuk kalau sekolah negeri itu BPK. Ya, tidak banyak juga, tidak sedikit juga kepala sekolah SMK atau kepala sekolah di tingkatan yang lain, SD, SMP, SMA, ada juga yang ketangkep ya, ada juga temuan oleh inspektorat, misalkan begini kasus. Ada bantuan dari pemerintah pusat setiap tahun itu bantuan, baik itu pengadaan ruang kelas atau pengadaan bantuan penunjang seperti alat-alat ya, alat-alat lab, alat-alat untuk ujian praktek begitu ya. Saya pernah ketemu di satu kasus di Jambi pada saat itu. Dia ke bank ngambil uang karena kan di sana tidak terbiasa menggunakan ATM, mengambilnya ke bank kemudian langsung tarik tunai 10 juta dan mengakunya pulang dari bank dia dijamret gitu ya, diambil. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana pelaporannya? Sedangkan pada saat itu mengaku tidak ada saksi, kemudian uangnya memang sudah ada, sudah tertarik 10 juta. Ya, kemudian ditelusuri itu. Ya, sampai orang BPK, inspektorat juga ikut mengungkapkan kasus ini seperti apa sebenarnya, begitu. Ya, jadi dalam hal ini pengawasan sangat penting. Bahkan setiap uang itu ditarik, kemudian uang itu dibelanjakan, administrasi keuangan harus dicatat, termasuk pajaknya, begitu ya. Sampai di tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban ini nanti tergantung dari mana dana itu berasal. Jika itu memang bantuan dari pemerintah, tentu ada LPJ-nya, kemudian jika itu dana dari masyarakat, ya tetap kepala sekolah dan timnya tetap wajib membuat laporan pertanggungjawaban, gitu.